Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustiana dari Teknik Sipil 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tentang elektrokimia part 2, yaitu membahas tentang potensial elektroda standar dan persamaan Nernst. Yang pertama yang akan saya bahas tentang potensial elektroda standar. Potensial elektroda adalah potensial listrik yang dihasilkan oleh suatu elektroda jika dibandingkan dengan elektroda hidrogen. Potensial elektroda diberi lambang E besar apabila pengukuran dilakukan pada suhu 20 derajat Celcius, tekanan 1 atm, dan konsentrasi 1 molar, maka disebut sebagai potensial elektroda standar. Jadi, potensial elektroda standar atau N0 dilambangkan dengan N0 memiliki syarat-syarat apabila pengukurannya pada suhu 25 derajat, tekanan 1 atmosfer, dan konsentrasi 1 mol. Besarnya potensi sel untuk mengukur spontanitas reaksi redoksnya. Potensi sel yang lebih tinggi atau lebih positif menunjukkan kekuatan pendorong yang lebih besar, lebih mudah untuk direduksi dibandingkan dengan hidrogen. Jika potensial sel yang lebih rendah atau lebih negatif menunjukkan kekuatan pendorong yang lebih kecil atau lebih sukar untuk direduksi dibandingkan dengan hidrogen. Dari konvensi internasional, potensi standar elektroda ditabulasi untuk reduksi setengah reaksi. Ini menunjukkan kecenderungan elektroda berperilaku sebagai katoda. Elektroda dengan nilai N0 positif untuk reduksi setengah reaksi berperan sebagai katoda. Aplikasi potensial elektroda yang paling penting adalah prediksi spontanitas reaksi redoks. Potensi elektroda standar dapat digunakan untuk menentukan spontanitas reaksi redoks secara umum. Apakah reaksi dapat terjadi secara elektrokimia atau tidak? Jika nilai N0 sel positif memberitahu kita bahwa reaksi ke depan spontan pada kondisi standar. Contohnya pada yang ada di layar ini ya. Kalau reaksi balik memiliki nilai N0 negatif, maka tidak spontan. Jadi nilai N0 selnya itu negatif, berarti tidak spontan. Kalau N0-nya positif, itu berarti dia reaksinya spontan. Langsung aja kita ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Dari data potensial elektroda standar berikut, Mn2 plus ditambah 2 elektro menghasilkan Mn memiliki nilai N0 negatif 1,2. In3 plus ditambah 3 elektro menghasilkan In memiliki nilai N0 sama dengan min 0,34 volt. Zn2 plus ditambah 2 elektro menghasilkan Zn memiliki nilai N0 negatif 0,76 volt. Ag plus ditambah Min menghasilkan Ag memiliki nilai N0 plus 0,8. Notasi sel yang berlangsung tidak spontan adalah, jadi dari soal ini kita disuruh mencari reaksi yang tidak spontan dari keempat reaksi ini. Manakah jika kita mereaksikan dua reaksi menghasilkan reaksi yang tidak spontan? Yang pertama kita lakukan itu langsung aja ke penyelesaiannya. Nih, syarat suatu reaksi tidak spontan adalah N0 selnya bertanda negatif. Jadi kita harus tahu dulu sebelum kalau kita mencari reaksi yang tidak spontan, yaitu hasil dari SN0 hasilnya itu adalah negatif. Jadi kita cari mereaksikan kedua reaksi yang menghasilkan N0-nya negatif.
Dan cara mereaksikannya itu dengan sel notasi sel pota N0 anoda lebih besar N0 katode, sehingga ada rumusnya itu besar dulu baru kecil. Jadi In3 plus bereaksi dengan Mn2 plus masukkan Mn sama dengan N0 anode lebih besar dari N0 katode atau sama dengan min 0,34 dikurang lebih besar dari min 1,2 atau menggunakan rumus N0 katode dikurangi N0 anode sama dengan min 1,2 dikurangi min 0,34 menghasilkan min 0,86 volt. Artinya tidak spontan. Jadi nilai ini harus negatif agar reaksinya tidak spontan. Ya, jadi udah jelas ya untuk contoh soal ini. Lanjut ke persamaan Nernst. Persamaan Nernst berkaitan potensial sel keseimbangan, juga disebut dengan potensi Nernst, ke gradien konsentrasi di seluruh membran. Potensial listrik akan membentuk jika ada gradien konsentrasi untuk ion melintas membran dan jika ion selektif saluran ada sehingga ion dapat menyeberangi membran. Relasi dipengaruhi oleh suhu, apakah membran lebih permeabel atau satu ion di atas orang lain. Persamaan Nernst digunakan untuk menghitung potensial elektroda dan sel konsentrasi dan tekanan parsial selain dari nilai kondisi standar. Persamaan dari persamaan Nernst itu dapat ditulis dengan E sama dengan N0 dikurangi 2,303 RT per NF dikali log Q, di mana E sama dengan potensial di bawah keadaan standar, kondisi standar, N0 potensial standar, R itu gas konstan yaitu 0,314 Joule per mol kali Q. T sama dengan absolute temperatur atau suhu dalam Kelvin. N itu nilai molnya, F itu nilai hukum Faraday 96,485. C per mol elektron dikali 1 Joule per V kali C sama dengan 96,485 Joule per V mol elektron. Q sama reaction quotient. Hasil bagi reaksi Q ini melibatkan rasio konsentrasi atau tekanan produk reaktan. Masing-masing dinaikkan ke daya yang ditunjukkan oleh koefisien dalam persamaan seimbang. Ekspresi Q yang digunakan di Nernst persamaan adalah hasil bagi reaksi termodinamika dapat mencakup konsentrasi dan tekanan mengganti nilai-nilai ini ke dalam persamaan Nernst pada 25 derajat Celcius. Ini rumus pengukuran tetapan keseimbangan itu log K sama dengan N per 0,0592 dikali E0 atau potensi standar pada 25 derajat Celcius. Contoh soalnya, ion Al3+, Sn2+, dan Sn4+, memiliki konsentrasi berturut-turut 0,1 mol, 0,01 mol, 0,5 mol. Ketiga ion ini dirangkai pada susunan paralel sel Volta. Susunan sel Volta, diagram Volta dengan jembatan garam berisi garam halit. Jika diketahui E0 Al3 sama dengan min 1,66 volt dan E0 Sn4 plus Sn2 plus sama dengan plus 0,154. Nah, jadi ini dalam kondisi standar ya, dalam kondisi spontan.
kontak. Nilai potensi sel Volta pada rangkaian tersebut adalah, nih, diketahui log 8 sama dengan 0,9. Langsung aja kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, pertama, buat reaksi anoda dan katoda menggunakan singkatan Karaos. Lalu hasilnya berupa reaksi redoks. Diketahui bahwa N0-nya si Al mengalami oksidasi sementara Sn mengalami reduksi. Nah, Al menghasilkan Al3+ ditambah 3 elektron, katode Sn4+ ditambah 2 emin sama dengan Sn2+. Nah, caranya itu ditambah ya. Nah, di sini kita menggunakan kali silang. Jadi yang atas dikali dengan elektron yang bawah, dan yang bawah dikali elektron yang atas. Menghasilkan 2Al Sn4, 2Al ditambah 3 Sn4+ menghasilkan 2Al3+ ditambah 3 Sn2+. Terlihat bahwa di katode dan anode menggunakan 6 elektron. Dan inilah N. Jadi 6 elektron ini adalah nilai N pada rumus. Nah, yang kedua, cari nilai S-selnya dari kedua reaksi tersebut. Jadi E0 sel sama dengan E0 katode dikurangi E0 anode sama dengan 0,154 volt dikurangi min 1,66 volt sama dengan plus 1,814 volt. Nah, langkah yang ketiga, cari nilai E-selnya pakai rumus Nernst yang seperti yang telah disampaikan tadi. Jadi E-sel sama dengan N0 sel dikurangi 0,0592 per N log Qc. Jadi langsung aja N0 selnya kan yang tadi udah dicari 1,814 dikurangi 0,0592 per 6. N6 itu dari sini ini ya, log ini. Nah, dari konsentrasi yang di atas. Jadi Al3+, konsentrasi Al3+ pangkat 2 Sn2+ dikali 3 per konsentrasi Sn4+ pangkat 3. Jadi 1,814 dikurangi 9,84 dikali 10 pangkat min 3 log konsentrasi 0. Jadi konsentrasi Al3+ itu 0,1 pangkat 2. Konsentrasi Sn2+ 0,01 pangkat 3. Jadi dibagi konsentrasi Sn4+ 0,5 pangkat 3. Nah, jadi hasilnya 1,814 dikurangi 9,87 dikali 10 pangkat min 3 log 8 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 1,814 dikurangi 9,87 dikali 10 pangkat min 3 dikali min 8 dikali log 8 sama dengan 1,814 dikurangi 0,071 sama dengan 1,885 volt. Jadi jawabannya C ya. Jadi itu. Jadi penyelesaian dari soal tersebut ada 3 langkah. Pertama, buat reaksi anoda dan katoda. Terus cari nilai N0 selnya. Yang ketiga, baru masukin ke rumus Nernst-nya. Gitu. Demikian dari yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Seluruh materi ini saya dapatkan dari buku General Chemistry Witten ya. Terima kasih. Saya Dian Agustiana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.